Selamat pagi sahabat Sarapan Sabda, dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dalam Sarapan Sabda yang akan menyegarkan jiwa Anda, memberikan kekuatan agar Anda semakin sehat, kuat, dan bersuka cita. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Sarapan Sabda dimanapun Anda berada, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Hari ini, hari Senin 3 Mei 2021, kita berada dalam hari pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Kita akan mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai dengan 14 untuk menghantar permenungan sarapan sabda kita hari ini. Maka marilah kita mempersiapkan hati kita dengan terlebih dahulu berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan kami bersyukur atas anugerah hidup kesehatan yang boleh kami terima pada hari ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan menimba sabda yang Kau berikan kepada umat-Mu. Kami mohon semoga melalui permenungan hari ini, kami boleh semakin mengimani Engkau, bahwa Engkau sungguh-sungguh bersatu dengan Putra-Mu Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai misteri Tritunggal Maha Kudus. Kami mohon, mampukanlah kami untuk memahami, bukalah hati pikiran kami untuk mampu menerima sabda-Mu itu yang akan menjadi bekal kekuatan kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada aku, bahwa aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku, sahabat Sarapan Sabda, hari ini kita telah mendengarkan bacaan Injil yang menghantar kita kepada permenungan bahwa Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Inilah misteri Tritunggal Maha Kudus, bahwa Allah Bapa yang menciptakan dan Allah Putra kemudian yang diutus untuk menebus dosa manusia, dan Roh Kudus yang menjadi penghibur umat beriman. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahwa Bapa dan Anak, Bapa dan Putra, Putra dan Roh Kudus adalah satu hakikat dalam tiga pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Permenungan kita hari ini mungkin tidak akan sampai jauh ke dalam hal itu. Akan ada kesempatan lain kita akan merenungkan hal itu. Tetapi dalam pengalaman kita sehari-hari, kita biasa mengucapkan doksologi. Sebagai orang Katolik, Anda dan saya juga selalu mengucapkan kata-kata ini ketika kita selesai berdoa, yaitu, "Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami." Atau biasa juga versi lengkapnya kita mengatakan, "Ya Bapa, semuanya ini kami mohon kepadamu, kepada Bapa, dengan pengantaraan Kristus yang bersama dikau maksudnya Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa." Ini rumusan trinitaris yang kita ucapkan.
Apa yang kita akui dalam hal itu? Dalam rumusan doa itu, bahwa kita mengakui Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu hakikat yang tidak terpisahkan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, rumusan demikian juga ingin menghantar kita mengingatkan kepada kita bahwa Allah Bapa begitu mencintai umat manusia, tetapi karena cintanya itu, Ia mengutus putranya sendiri, anak tunggalnya, Yesus Kristus, untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kita semuanya dulu hidup dalam dosa, dalam perbudakan dosa, dan telah ditebus oleh Tuhan. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak berdosa lagi. Kita masih berjuang terus. Tetapi kita yakini bahwa Yesus adalah pengantara kita yang telah menebus dosa kita. Nah, dalam bacaan Injil tadi juga dikatakan bahwa percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Bahwa kita mengimani Yesus Kristus justru harus sebenarnya melahirkan perbuatan yang baik. Gereja pernah dalam suatu masa berada atau mengungkapkan extra nec ecclesia nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Ini kemudian mendapat perdebatan sana-sini. Tetapi apa yang dilakukan oleh gereja? Gereja mengambil tindakan bahwa ia pernah melakukan hal yang salah. Pernah ada rumusan yang salah. Gereja kemudian mengatakan bahwa ternyata di luar gereja juga ada keselamatan. Bagi mereka yang belum atau tidak mengenal Kristus juga mengalami keselamatan. Tetapi sekali lagi, mereka mendapatkan keselamatan itu hanya di dalam Kristus, sekalipun mereka tidak mengenal Kristus. Maka mungkin umat-umat atau saudara-saudari kita yang berbeda keyakinan juga tetap diselamatkan jika mereka melakukan perbuatan yang baik, tetapi sekali lagi hanya di dalam Kristus. Dia diselamatkan melalui Kristus. Itulah keyakinan iman kita, bahwa keselamatan kita kepada Bapa hanya akan ditebus atau diperantarai oleh Yesus Kristus. Maka hari ini juga kita diingatkan bahwa iman kita perlu melahirkan perbuatan yang nyata, kan? Dan akhirnya kita sampai pada permenungan kita yang ketiga sebagai bekal kita, bahwa dikatakan, apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Maka saudara-saudari, dalam ungkapan lain Tuhan mengatakan bahwa mana ada ketika seorang anak yang meminta kepada bapaknya sebuah roti, ia akan memberikan batu, atau ketika dia minta ikan akan diberikan ular, tidak kan? Tetapi sekali lagi ingat, bahwa tidak semua perbuatan kita serta-merta dapat dikatakan akan dikabulkan Tuhan. Pertanyaan bagi kita, apakah perbuatan-perbuatan kita selama ini sudah selaras dengan kehendak Tuhan? Apakah itu sungguh untuk kebaikan sesama kita, kebaikan banyak orang, atau jangan-jangan hanya karena egoisme diri kita sendiri? Selain itu lebih lanjut dikatakan bahwa apakah sungguh itu merupakan kehendak Tuhan? Maka marilah kita bersama-sama mendalami permenungan hari ini sehingga hidup kita sungguh bermakna, hidup kita sungguh berwarna di dalam iman Kristen kita, di dalam iman kekatolikan kita. Kita percaya bahwa Yesus Kristus menyertai kita hari ini, kini, sampai akhir zaman. Semoga ini dapat menjadi bekal sarapan sabda kita hari ini. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkah dalam. Demikianlah sarapan sabda hari ini. Semoga dapat menjadi bekal bagi permenungan Anda. Sampai jumpa lagi dalam edisi sarapan sabda berikutnya. Matur nuwun, berkah dalam.